pelajari tentang praktikum dari uji kesamaan varians lebih dari 2 populasi yang sudah kita pelajari di teori, yaitu dibatasi kepada 3 uji. Yang pertama uji Bartlett, yang kedua uji hampiran chi-square atau pendekatan. Suaranya kedengaran nggak ya? Oh, besar ini. Hampiran chi-square ya, atau pendekatan approximately ya. Terus yang terakhir itu menggunakan Leven. Leven dari statistik uji yang fiturnya itu disiapkan atau disediakan oleh software SPSS. Sementara untuk yang Bartlett tidak disiapkan SPSS, tapi bisa dikaitkan. Hanya kan kalian belum belajar tentang analisis diskriminan yang ada di materi variate, di mana di situ ada namanya statistik uji box M ya. Box M itu kaitannya nanti kepada Bartlett yang nilainya bisa kita transformasi, kita tukarkan. Ya kayak hubungan matematik biasa lah. Karena itu belum dipelajari, jadi kita hitung manual saja. Kalau karena kalian anak KS, bisa saja kalian set bikin di sintak SPSS ditambahkan ya. Atau dibuat program kecil menggunakan R. Kayaknya nggak sulit ya. Kan bisa input data. Kalau ada yang bisa SAS malah bagus gitu. SAS kan bisa input data ya. Atau in file dari suatu eksternal data, baik itu di data DBF maupun di data Excel yang dalam bentuk CSV gitu. Bisa. Jadi kalian in file nanti masukkan filenya, tapi formulanya sudah dibuat, tinggal di run saja. Jadi nggak sulit. Mau bikin sebarannya juga bisa langsung kalau di R ya. Karena kalian kan ada kelebihannya itu anak KS. Anak KS kan pasti lebih ini komputasinya. Tetapi yang jadi dasar buat kalian adalah konsepnya saja. Konsep bagaimana menghitungnya. Bisa dengan Excel. Excel aja cukup. Mana ada formula-formulanya itu yang digunakan di situ fungsinya adalah varian sampel. Kemudian fungsinya di situ logaritma ya. Yang kita gunakan logaritma basis 10. Pakai logaritma natural sih sebenarnya bisa, tapi formula itu tidak ada di textbook yang sampai saat ini rujukannya belum ditemukan. Adanya yang log. Jadi dari log ke ln itu bisa dengan manipulasi matematik. Saya sudah sampaikan di teori bahwa 10 pangkat log X itu sama dengan X. Sehingga kalau di logaritma naturalkan berarti nilai logaritma natural suatu bilangan itu sama dengan nilai logaritma dari basis 10. Logaritma natural suatu bilangan itu sama dengan logaritma biasa atau yang disebut dengan log berbasis 10 dari bilangan tersebut. Namun bilangannya harus dikalikan logaritma natural 10. Karena X itu sama dengan 10 pangkat log X. 10 itu basisnya log. Sehingga kalau dilenkan setiap log harus dikasih ln 10. Ya. Minggu lalu sudah dipelajari di teori dan sudah dibuktikan. Jadi tidak perlu lagi dibahas. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikannya di dalam praktikum. Praktikum itu berarti ada data diolah. Diolah sesuai dengan banyaknya populasinya. Karena ini populasinya minimal 3 atau lebih daripada 2, maka kita lihat populasinya ada berapa. Jadi kalau populasinya 5, ya kita sesuaikan dengan 5. Kalau dia dengan Excel penghitungan biasa, masukkan aja ke rumusnya. Fitur daripada var S itu sudah cukup untuk menghitung Bartlett. Itu dengan membuat susunan di Excel. Kalau kalian sudah buat formula di Excel, nanti datanya tinggal dimasukkan ya. Jadi kalau misalnya datanya lebih dari yang ada kalian buat, berarti nanti data tengahnya itu dikosongkan. Jadi 5 data pertama dan terakhir itu, misalnya data pertama itu adalah 60. Kemudian kalian punya datanya 50. Formulanya sudah dibuat. Kalau average dari 60 kan pasti berbeda dengan 50. Tapi kalau sum dari 50 dibagi jumlah N-nya bisa. Kalau pakai model sum. Tapi kalau average dia akan mengambil jumlah sel yang kalian
itu yang kalian masukkan. Jadi supaya N-nya sama dengan 50, maka yang tengahnya dikosongkan. Nanti tinggal di del. Maka datanya otomatis masuk ke formulanya 50. Nanti bisa dicoba ya. Jadi kalau kalian masukkan ke 60, 50, berarti lebih di bawahnya ada 10. Jadi yang bawahnya yang 10 berapa, mungkin 5 kali ya. 5 terakhir pindahkan ke bawah. Kemudian sel kosongnya di del, maka formulanya tidak akan berubah. Karena sel yang kalian buat rumusnya itu akan mengikut dari pengurangan cases-cases yang ada di Excel di sheet yang lain. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses penghitungan juga nanti ada kaitan antara bar rate dengan hampiran chi-square. Kita sudah belajar di kemarin, yaitu min daripada N min K, DF-nya si gabungan atau si pool, daripada log bar rate itu sama dengan nilai daripada M daripada di hampiran chi-square. Ya, jadi min buka kurung N besar, berarti jumlah sampel, jumlah observ dari seluruh sampel, dikurangi K, K itu adalah banyaknya populasinya, dikalikan dengan logaritma daripada Bartlett-nya, itu sama dengan nilai daripada M-nya. Jadi tidak usah dua kali ngitung. Kalau misalkan disuruh dua perhitungan Bartlett dengan chi-square, ya jangan dua kali ngitung, jadi lama waktunya ya. Sehingga dengan proses itu tadi, hubungan tadi, maka bisa kalian dapatkan hanya dengan mengalihkan DF daripada poolnya, ya kan? Kemudian dinegatifkan. Maka dia akan dapat nilai M-nya otomatis sama. Karena rumusnya tinggal dimanipulasi aja. Dua-duanya di log, kemudian dijumlah, wah itu hasilnya sama. Kemudian yang terakhir dengan Leven, kalau Leven itu dengan SPSS karena dia adalah dalam satu variabel yang sama, hanya merecord. Jadi setiap kelompok atau setiap populasi itu dikasih kode yang sama sebagai pembeda saat kita mengolah. Sehingga nanti waktu kita masukkan datanya ke SPSS, pembeda-pembeda itu akan berkonek. Artinya data setiap populasi dengan data setiap sampel dari setiap populasi dikonekkan dengan kode-kodenya. Jadi kalau disusun pun dia misalkan di sort lagi sembarang, urutan daripada kodenya berbeda, dia akan mengingat kode yang tadi diberikan. Ya. Kalian cobalah diacak-acak itu datanya. Asalkan udah dikode, maka dia tidak akan berubah hasilnya. Karena kodenya akan ngikut. Kalian lempar dia ke bulan, ya kodenya ikut ke bulan gitu. Jadi kalian lempar ke sungai, ya dia ikut ke sungai gitu ya kodenya, karena tidak akan berubah. Jadi jangan khawatir, yang penting merecord di awalnya itu tidak salah. Kalau merecord awalnya salah, pasti hasilnya salah. Nah, itu proses editing coding kan kalian belajar di KS ya. Bagaimana mengcoding gitu kan udah biasa ya. Oke, kita mulai dari materi yang pertama tentang ini Bartlett dari file Word-nya ya, dari file Word-nya. Di sini yang pertama kita ini kan dulu ya. Ini sama dengan sebelumnya ya. Hanya di sini ada penjelasan. Penjelasannya apa? Penyelesaiannya bisa menggunakan salah satu atau keduanya. Jadi Microsoft Excel dan atau SPSS. Jadi sebenarnya menghitung Bartlett itu dengan SPSS juga bisa. Seperti tadi yang saya sebutkan menggunakan bantuan analisis diskriminan. Tapi kan kalian belum belajar apa itu statistik box M, kan capek kita nanti belajar ke sana, kalian sendiri belum ngerti gitu ya. Diskriminan itu apa gitu. Nah, jadi daripada masuk ke daerah yang belum kalian pelajari, pakainya Excel saja. Tapi nanti di tingkat 3 kalian ingat itu bisa dikombinasikan ya. Output dari SPSS itu bisa diambil, di copy ke Excel, kemudian dikalikan dengan faktor koreksinya. Nanti akan ketemu nilai Bartlett-nya. Oke, di sini ada dua, yaitu SPS dan Excel. Pertama kita dengan Excel dulu, ya. Excel, jangan lupa dalam melakukan penulisan, prosedur uji statistik harus ditulis secara lengkap. Itu udah nggak usah diulang-ulang ya.
Jadi ada hipotesisnya H0H1, di sini boleh ditulis dalam bentuk seperti ini, atau di alternatifnya dituliskan, di sini ditulis dalam bentuk matematik, sigma I tidak sama dengan sigma J. I tidak sama dengan sigma I kuadrat tidak sama dengan sigma J kuadrat, koma. I tidak sama dengan J, koma. I sama dengan J 1, 2, 3 sampai K. Gitu ya. Nah, kalau di sini 3 ya 3 tulisnya. 1, 2, 3. Atau dengan state seperti ini. Tidak semua varian dari ketiga populasi sama. Selesai sudah. Atau pilih yang bawahnya. Minimal ada satu varian tidak sama. Jadi tidak usah ditulis semua. Karena maknanya adalah sama. Ya, silahkan memilih salah satu. Kemudian yang di sini ada tertulis lagi, jangan lupa signifikansinya. Berapa persen? Nah ini 5%, 10%, nah, jangan lupa. Karena dalam Bartlett itu memuat proses perhitungan nilai statistik uji, kalian boleh buat seperti ini. Ya kan? Boleh dari Excel tadi di copy ke sini. Jadilah hasilnya ini, tapi ngitungnya di Excel gitu. Bagaimana caranya? Nah, kalian sudah punya Excelnya. Ya. Jadi misalkan di sini kita ingin mengolah dalam arti dari tabel yang diberikan, misalnya tabel 2. Tabel 2 memuat tentang nilai daripada mata kuliah Medstat 2 yang berasal dari wilayah barat, tengah, dan timur. Karena ada asumsi kemampuan akademik yang di barat biasanya lebih oke dibanding yang dari tengah, apalagi dari timur gitu. Nah, ini datanya saya bangkitkan menggunakan suatu sebaran yang disebut dengan sebaran Poisson. Jadi saya bangkitkan dengan Poisson dengan parameter yang sudah saya tentukan. Tetapi dalam setiap sampelnya itu parameternya berubah sedikit, makanya angkanya tidak terlalu jauh berbeda. Range yang saya pilih 60 sampai 100. Sehingga waktu dibangkitkan sejumlah 40, terserah mau berapa, 100.000 terserah ya. Asalkan cases dari Excel-nya itu cukup. Ya. Jadi kalau kalian bangkitkan 1000, ya hitungan detik dia langsung terbangkit. Gitu. Kalau dalam mengolah contoh, ya mungkin 50, 40, nggak apa-apa lagi. Tapi kalau nanti dalam kondisi real di lapangan, kalian ingin melakukan proses pengujian kesamaan varian, kan sampelnya nggak mungkin 40. Karena kalian ingin membedakan dari Sumatera Barat dengan Sumatera Utara dengan Aceh. Itu kan kalau ada sampelnya kan puluhan ribu kan gitu, Pak, atau ribuan gitu. Nggak mungkin menggunakan proses penghitungan yang mudah dengan manual, pasti dengan alat tertentu. Ya. Nah, misalkan ini contohnya 40, ini saya bangkitkan dengan Poisson. Ya, Poisson dengan parameter tertentu, ada 3 populasi. Jadi di sini tertera nilainya ada di tabel 2. Kalian udah punya tabel 2, sudah dikasih, sudah dikirim ya. Yang ada di Excel, yaitu ada 40 data. Ya kan, ada 40. Kemudian dari data tadi, kalian bisa membuat proses perhitungan menggunakan susunan seperti yang ada di Word. Nah, dari yang sudah kalian kerjakan, apakah ada yang belum mengerti? Silakan. Apakah ada yang belum menyelesaikan? Amanda, sudah diselesaikan samakah dengan Word-nya? Oh iya, sorry, saya kasih dulu yang terbaru. Kemarin saya udah kasih Word-nya nggak yang terbaru ya? Karena yang di situ ada perubahan. Ya, perubahan. Catnya saya buat dulu ya. Jadi saya kirim. Kayaknya udah saya kasih ya yang terbaru ya. Word yang terbaru. Materi, PDF. Nah itu. Kalian download, itu yang terakhir. Karena kemarin ada yang salah ngitung. Ya learn sama log itu ya. Di teorinya udah dirubah. Oke, tinggal di download silakan. Yang tadi mau nanya siapa? Silakan tadi. Ayo silakan.
Ada? Yang tadi bertanya siapa? Silakan. Siapa tadi yang bertanya? Yang tadi bersuara mau bertanya siapa? Amanda? Amanda udah Iya, sama Pak, Kak? benar. Udah Ya, sama, Pak. sama. Itu word yang terakhir ya. Karena kemarin tuh ada ini ya, jadi saya sudah memberikan ke semua dosen pengampu, yaitu kaitan antara log sama learn tadi, sehingga tidak ada lagi yang diragukan ya. Jadi sudah digunakan rumus matematik bahwa X itu sama dengan 10 pangkat log X, sehingga itu modified matematik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang nomor 1 sudah bisa semua? Sudah? Yang nomor 2 bisa semua? Rafael yang nomor 2 gimana? Yang contoh dari menggunakan hampiran K-square. Saya yang nomor 2 pakai len, Pak. Yang nomor Pakai apa? yang buat lama. Oh, yang diperbaiki ya. Iya. Karena yang len itu jangan dikalikan lagi ya. Itu sudah saya perbaiki untuk yang semuanya karena rekan-rekan itu pada bertanya bedanya len sama log. Jadi sudah saya berikan dengan formula matematik untuk semuanya. Kaitan antara len sama log. Jadi X itu 10 log 10 pangkat log X karena log itu basisnya 10 bisa basis 5 gitu. Pokoknya basisnya banyak Pak ya. Bisa 3, 4, 5. Kalau dia dijumlah sama dengan basisnya maka hasilnya 0. Basis 3 1 tambah 2 0 gitu. Basis 3 1 tambah 2 10. Basis 4 4 tambah 1 10. Basis 5 4 tambah 1 10. Kalau basis 10 5 tambah 5 ya 10. Tapi kalau basis 2 yang di komputer itu 1 tambah 1 ya 10. Karena 1 tambah 1 0 naik 1 10. Kalau misalkan 4 ditambah 3 basis 7 10. Tapi 4 ditambah 3 basis 8 7 gitu. Paham yang dimaksud ya? Dulu kan masih ingat ya pelajaran SMA namanya basis. Cuma basis di SMA dulu yang saya belajar itu masih basis 10. Setelah saya kuliah di AIS basisnya dibanyakin. Basis 2, basis 3, basis 4. Karena dalam teori peluang itu yang banyak dipakai contoh-contoh di ilmu peluang itu basisnya 2. Atau jack-jack komputer di belakang itu kan banyak itu. Nah, mungkin kalian kalau punya komputer yang dulu yang modelnya desktop itu kan banyak tuh jack di belakang namanya port ya, port di belakangnya itu bisa digunakan menghitung peluang ya. Kalau port ini salah, jarumnya putus satu, peluangnya berapa itu bisa dihitung. Contoh soalnya itu banyak di buku Walpole. Nanti kalian bisa baca bukunya Walpole tentang teori-teori peluang yang bahasa Inggris ya. Atau bukunya siapa dulu lagi? Saya lupa ya. Sekarang kan udah pakai yang baru-baru banyak ya. Banyak dulu itu soalnya. Jadi kalau misalkan jarumnya patah satu dari sekian jarum, peluangnya berapa dia akan tetap nyala. Ada soal-soal banyak. Port sesungguhnya jacknya rusak semua. Nah itu dia menggunakan basis-basis tadi ya. Silakanlah nanti kalian cari. Kemudian berkembang, ditambah lah bukan berkembang ya, ditambah basis-basis yang banyak di teori peluang statistik matematik yaitu basis eksponensial. Makanya statistik matematik itu sering sering mendengung-dengungkan dan banyak memberikan informasi tentang keluarga eksponensial. Karena nanti dia banyak ada ke statistik-statistik yang lebih advance lah. Ya. Dia akan kalian pelajari kalau jenjang sekolahnya sudah sesuai. Oke, untuk yang nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Nomor 2 itu, ya. Untuk yang nomor 3 ada yang mau ditanyakan? Jayanti sudah bisa yang nomor 3 menggunakan SPSS? Sudah, Pak. Ya. Kemudian Ahmad Zain yang nomor 3 dengan SPSS? Bisa kan? Jelas ya runtut saya. Kebetulan yang 6 ini saya yang bikin modul. Cuma kemarin itu saat itu saya nggak recheck lagi di formula learn block-nya itu. Setelah dicek arsip-arsip yang dulu tetap muka itu Pak, sudah ketemu lah.
Kemudian untuk yang si Lutfia sudah bisa nomor 1, 2, 3. Lutfia, suaramu nggak ada, masih di mute. Pun mute dulu suaranya. Itu diklik yang itunya, yang mutenya diklik, jadi ada suara. Bisa Lutfia? Suaranya juga nggak ada. Mungkin di device komputermu itu yang ada tanda apa? Tanda corong itu ya, corong apa namanya? Kayak mikrofon gitu di sebelah kanan itu diklik, jangan sampai dia itu ada tanda silangnya. Sudah. Nggak bisa juga, suaramu nggak ada. Itu dimute lagi tuh. Atau di inimu, di apa? Baru ada suaranya. Ya. Iya Pak, sudah Pak. Atau di sini di mikrofon headphonemu, di headphone itu kan ada pengatur suara juga, jangan sampai dia yang off, harusnya off ya. Nur Aini, Adilah, sudah bisa? Sudah Pak. Ya, Thompson, Thompson pasti bisa lah, kemarin kan coba untuk yang Ernie, udah bisa Ernie? Bisa Pak. Oke, kalau bisa, ini saya ceknya satu-satu. Takutnya yang lain nggak bisa, tapi malu menginfokan gitu ya. Widelia sudah bisa? Bisa Pak. Bisa. Rahmat Setiabudi? Bisa, Pak. Bisa. Rifki Ramadan? Iya, Pak. Bisa. Figri? Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Hendra Kusuma? Bisa, Pak. Bisa. Arfian Kurniawan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Abdullah Ridwan? Bisa Pak. Andia? Bisa Pak. Ani? Bisa, Pak. Hanif? Bisa, Pak. Ya, Hanif, Pak. bisa Hanif? Bisa. Oke lah, kayaknya bisa semua. Kalau bisa semua, berarti kalian sudah bisa. Jangan lupa ya, kalau nanti dikasih soal misalnya seperti itu ya. Kalau udah ada Bartlett-nya jangan hitung lagi ya. Cukup dengan NBINCA log Bartlett-nya ya. Sehingga kalian bisa menghitung sebentar saja, sehingga tidak perlu 2 kali berhitung. Lama loh, 2 kali berhitung. Bikin dulu ininya, bikin dulu lama. Jadi kalau udah dikasih tahu nilai A, dan A itu ada kaitannya ke suatu nilai yang lain, A itu direlasikan, jadi tidak 2 kali hitung. Kalau begitu, sebagai tugas di hari ini untuk diupload, ya silakan. Izin bertanya Pak. Silakan, sebutkan namanya. Bisa Pak. Itu yang pakai SPSS yang based on min itu kan P-value-nya namanya 0,125 Pak. Sebentar, Terus katanya, ya. Saya ini dulu, saya word-nya saya bawa ke bawah. Ya, silakan, terus. karena P-value lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya ada terima H0. Jadi kan 0,05 tolak dong. Lebih besar dari 0,05 yang terima. Yang mana nih? Yang nomor 3 ya? ya Pak, yang kesimpulannya itu gimana? Bentar dulu ini. Yang ketiga ini. Ini kan 0,125. Tadi salah ketik lah paling. Value-nya lebih ya. Ini lebih nih, ganti itu kan. Di atas nilainya kan lebih tuh. Pasti ini nggak mungkin, masa 0,125 kurang. Berarti Dicoba untuk aja. yang uji event itu kalau misalnya P-value-nya lebih dari alfanya itu terima H0 berarti ya Pak? Iya, semuanya sama begitu. Untuk uji itu lebih taruh ya. Itu kan salah ketik itu. Jadi untuk semua apapun ujinya, statistiknya, ujinya, mau dia pakai statistik uji F, uji Leven, uji yang lain-lain, Bartlett, chi-square, uji normal, uji T, sama semuanya. Uji apa lagi? Uji-uji yang lain lah. Kalau value-nya lebih besar, pasti dia gagal tolak. Gitu. Kalau dia kurang, pasti dia tolak. Ya itu kan jelas 0,125 dia lebih kan. Nah itu salah ketik, ganti aja gitu. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih, Yang Pak. berbeda itu nilai statistik uji.
Beda ya. Kalau nilai statistik uji Bartlett, dia searah dengan p-value. Kalau dia kurang, dia tolak. Kalau dia lebih, gagal tolak. Jadi searah dengan p-value. Sama seperti uji Shapiro-Wills. Kalau dia kurang T3-nya, statistik T3-nya itu, maka dia tolak. Tapi kalau dia lebih, gagal tolak. Searah gitu. Yang lain-lainnya itu dia tidak searah. Kalau dia lebih, maka dia tolak. Kalau dia kurang, maka dia gagal tolak. Kecuali yang dua arah. Dua arah itu kan dia negatif. Kalau dia kurang dari minus, ya kan? Kurang dari minus, ya tolak. Gitu. Tapi kok lebih dari plus, maka dia tolak. Gitu. Tapi kok di luar itu, dia lebih dari minus, dia kurang dari plus, dia gagal tolak. Tapi kalau dia kurang dari minus, tapi lebih dari plus, maka dia tolak. Yang saya maksud paham nggak kata kalimat apa statement seperti itu? Kalau dia dua arah kan berarti nilainya ada negatif, ada positif kan? Kalau dia lebih kecil dari yang negatif, maka dia tolak. Kalau dia lebih besar dari yang positif, juga itu ditolak. Tapi kok ada di antara itu, lebih dari negatif, kurang dari positif, maka dia gagal tolak. Kan itu umumnya nilai statistik uji kan. Tapi V-value-nya itu kalau dia kurang dari alfa yang ditentukan, tolak. Kalau dia lebih, gagal tolak atau terima. Tetapi untuk uji-uji dua arah yang nilainya cuma 1, kan ada juga uji-uji dua arah yang nilai cuma 1. Ya, seperti uji apa? Uji Bartlett. Kan nilai cuma 1. Kalau dia kurang, tolak. Kalau dia lebih, gagal tolak. Jadi searah dengan nilai V-value. Seperti juga uji Shapiro-Wills kan gitu. T-nya loh. Tapi kalau kita mengaitkan dengan nilai transformasi ke G-nya, dia tidak searah dengan p-value-nya. Kan G itu ditransformasi. Dan G itu menjadi nilai Z, dihampiri. Jadi nilai Z itu bagaimana? Nah, dia baru tolak belakang dengan p-value-nya, keputusannya. Jadi tidak selalu sama nilai statistik itu. Kalau kurang tolak, kalau lebih gagal tolak. Tidak selalu. Tetapi kalau p-value kurang dari alfa pasti tolak. Lebih dari alfa berarti dia gagal tolak. Ya, jelas yang bertanya tadi? Ya Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini kapus saja itu. Karena di atasnya kan 0,25. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Izin bertanya Pak. Ya sebutkan nama-namanya. Farhan Pak. Sebutkan Izin bertanya. Parkan. Kamu panggilnya Tadi- Parkan atau Parhan ya? Farhan Pak. Oh Parhan, H berarti ya, bukan K Iya. ya? Ya, oke. Izin bertanya itu Pak yang uji hamparan chi-square yang didekati pakai Bartlett tadi gimana Pak? Belum paham. Oke. Sekarang gini, tuliskan dulu rumus Bartlett biar saya pandu ke matematiknya supaya kalian ngerti. Tulis B sama dengan, ditulis semua ya. Kalau yang udah ngerti nggak usah. B sama dengan, buka kurung, S1 kuadrat. Kemudian dipangkatkan N1 min 1. Kali S2 kuadrat. Kemudian itu dipangkatkan dengan N2 min 1. Terus, titiknya 3 sampai SK kuadrat dipangkatkan NK min 1. Kemudian yang tadi sama dengan itu, di kurung kiri, kurung kanan dipangkatkan 1 per N min K. Itu sudah bisa? Yang tadi bertanya, Parkan, sudah? Kemudian dibagi, di bawahnya SP kuadrat. P itu full. Kulit, ya. Kalau orang luar bilangnya gabungan. Gitu. Kemudian kalian logaritmakan kedua sisi. Log B sama dengan min log SP kuadrat ditambah 1 N min K log buka kurung S1 kuadrat pangkat N1 min 1 kali
S2 kuadrat pangkat N2 min 1 terus sampai SK kuadrat pangkat NK min 1. Tutup kurung. Kemudian kita ini kan ya, yang log di dalam kurung tadi itu kita jabarkan. Maka dapatnya min log SP kuadrat kurang ditambah 1/n min K, buka kurung, N1 min 1 log S1 kuadrat tambah N2 min 1 log S2 kuadrat tambah titik 3 tambah log SP ditambah NK min 1 log SP kuadrat. Ya kan? Kemudian kalian gunakan fungsi sigma. Berarti di bawahnya apa? Sama dengan min log SP kuadrat ditambah 1/n min K sigma I1 sampai K, buka kurung, NI min 1 log SI kuadrat. Nah, itu udah bisa sampai situ? Sudah? Parkan, udah bisa? Sudah, Pak. Oke, kemudian ini ya, kemudian yang di sebelah kanan itu, supaya penyebutnya sama, maka min log SP kuadrat dikalikan dengan N min K. Maka didapatkan sama dengan minus, buka kurung, N min K log SP kuadrat tambah sigma I1 sampai K NI min 1 log SI kuadrat. Semuanya dibagi dengan N min K. Sudah? Kemudian N min K-nya kalikan ke kiri. Maka didapatlah N min K log Bartlett. Ya kan? Sama dengan min N min. Jadi N min K log Bartlett sama dengan min, buka kurung, N min K log SP kuadrat ditambah sigma I1 sampai K NI min 1 log SI kuadrat. Ya kan? Udah, sampai situ Parkan, udah bisa. Kemudian kedua sisi dikalikan minus. Dapatlah minus, buka kurung, N min K log Bartlett sama dengan N min K log SP kuadrat dikurang sigma I1 sampai K NI min 1 log SI kuadrat. Yang di sebelah kanan itu kan M kan? M enggak? Ya, jadi M itu adalah jadi nggak usah lagi 2 kali kerjaan. Ya. Kalau udah dapat 1, cukup itu 1. Ini hanya pengembangan matematik biasa. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Parkan udah jelas ya Parkan ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain bagaimana? Adelina, bisa Adelina? Masih bingung yang terakhir itu, Pak. Yang terakhirnya di mana? Kalau nggak ngerti tanya ya. Minus. Min kan, N. min buka kurung ya. Min buka kurung. N min K tutup kurung. Log Bartlett sama dengan. Berarti kan log B kan gitu kan. Sama dengan, berarti minus dikali minus kan jadi plus. Buka kurung N min K log S full kuadrat dikurang sigma I1 sampai K NI min 1 log SI kuadrat. Jadi yang di kanan itu kan M. Nah, yang kamu bingungkan di mana sekarang? Iya Pak, terima kasih. Sudah jelas? Jelas Pak. Ya, coba ya. Apakah ada yang lain? Kalau enggak bertanya, saya juga enggak tahu ya. Atikah? Bisa Atikah? Atika? Bisa Atika? Bisa Pak. Saya yakin yang lain bisa lah ya. Oke, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, kerjakan tugas. Datanya hanya dibalik. Ya kan? Data tabel 1 digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Data tabel 2 dikerjakan untuk yang nomor 3. Nah, kalau pengerjaan yang nomor 1 itu sudah menggunakan Bartlett, jangan hitung lagi C dan M dengan cara yang itu. Langsung saja
C-nya itu sama dengan min N min K log Bartlett. Ya kan? Jadi nggak capek ngitungnya. Yang perlu kalian hitung apa? Hanya faktor koreksi di bawahnya. Budget bebasnya. Ya. Berarti yang di bawah itu apa? 1 ditambah 1/3 buka kurung K-1. Buka kurung sigma dari 1/NI min 1. Dikurang 1/N-K. Ya kan? Itu rumusnya kan begitu. Oke, silakan dikerjakan sebagai presensi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya sudah, karena sudah selesai kan. Tinggal kalian ini. Tapi saya akan tunggu kalau ada yang bertanya. Ya, sampai kalian bisa mengupload tugasnya. Silakan dikerjakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk data tabelnya itu yang mana ya, Pak? Soalnya kok tulisannya tabel 1 semua. Jadi tabel itu di ini ya, tabel 2 itu yang di bawah, yang datanya panjang. Itu kan ada tuh barat, timur, barat, tengah, timur kan. Terus tabel 2, tabel yang di penyelesaian yang ada di Lepen, nah, tabel 2. Kan hanya ada 2 tabel kan di situ. Jadi tabel 1 itu tabel lampiran. Itu lampiran itu mesti tulis tabel 2. Ada kan di lampiran kan? Lampiran tabel 2. Itu tabel 2. Itu ada yang di atas, barat, timur, tengah. Kalau yang di soal Lepen itu tabel 1, tabel 2, tabel 1. Jadi kalian bisa memindahkan tabelnya saja, copy ke Excel gitu kan. Kalau yang tabel 1, berarti tinggal di-record aja kan. Di-record, masukkan ke analisis dari compare yang pilih ANOVA, homogeneity test, langsung keluar hasil. Tapi jangan lupa ya, dalam menjawab itu ditulis H0-nya apa, H1-nya apa. Ini kan hanya alat bantu ngitung saja biar cepat. Kalau yang Lepen itu saya udah berulang-ulang cerita, itu didasarkan kepada sebarannya ya. Kalau sebarannya itu dia anormal ya ngapain pakai Lepen, dia pakainya Bartlett kan gitu penjelasan kemarin.
Hanya kalau di level itu minimal dia harus continue. Continue-nya itu apa? Data continue minimal interval. Jadi scale yang diisi di SPSS itu pilihan skala. Jangan pilih nominal, jangan pilih ordinal. Karena scale yang di SPSS itu minimal interval. Ya kan ada pilihan scale, nominal, ordinal. Pilihnya yang skala. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan.